Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Di video kali ini saya akan berikan cuplikan partai yang menarik dari permainan Miguel Nadal, seorang Grandmaster berkebangsaan Polandia Argentina. Mungkin sebagian kawan-kawan sudah tahu siapa Miguel Nadal lewat variasinya di Sicilian Defense dengan variasi Nadal. Di game kali ini kawan-kawan bisa menyaksikan sebuah perpaduan kombinasi dari Miguel Nadal dalam menyerang pertahanan lawannya, memanfaatkan kondisi psikis lawan yang merasa tertekan sejak langkah-langkah awal. Kita langsung saja kawan-kawan ke permainannya. Miguel Nadal memegang hitam, lawannya Klingsberg memegang putih, mengawali permainan dengan pion D4, dibalas Nadal pion F5. Nadal bermain dengan Dutch Defense, pion C4, kuda F6, kuda C3, pion E6, kuda F3, pion D5, pion E3, pion C6. Klingsberg melanjutkan gajah ke D3, bersiap untuk rokade ke sayap raja. Miguel Nadal pun melangkahkan gajahnya ke D6, bersiap juga untuk rokade. Kedua pemain rokade sayap raja. Klingsberg melanjutkan kuda ke E2, kuda hitam ke D7, kuda putih ke G5 mengincar pion E6. Di sini adalah momen yang cukup menarik kawan-kawan, karena Miguel Nadal tidak membackup pion E6-nya, melainkan memberi kejutan bagi Klingsberg dengan gajah pukul pion H2 skak, raja ke H1. Sebetulnya raja pukul gajah H2 adalah langkah yang cukup bagus, karena setelah kuda ke G4 skak, raja bisa kembali ke G1, menteri pukul kuda putih, putih bisa melanjutkan kudanya ke F4, yang nantinya bisa melanjutkan lompat lagi ke petak H3, dan memberi jalan bagi menterinya untuk ikut bermain ke pusat permainan jika diperlukan. Akan tetapi di posisi seperti ini, Klingsberg melangkahkan rajanya ke H1, entah takut akan serangan berikutnya oleh kuda hitam di petak G4, atau mungkin menganggap posisi H1 adalah petak yang aman. Nadal melanjutkan kuda ke G4 untuk melindungi gajahnya serta mengancam kuda putih G5. Pion F4 melindungi kuda G5. Menteri putih ke E8 bersiap untuk melompat lagi ke petak H5. Klingsberg melanjutkan pion G3, memberi ruang bagi rajanya untuk ke petak G2 di langkah berikutnya. Menteri hitam ke H5, raja ke G2. Di sini juga merupakan momen yang cukup menarik kawan-kawan, karena Miguel Nadal sekali lagi mencoba mengorbankan gajahnya. Kali ini digeser ke G1, mengosongkan ruang H2 untuk ditepati menteri hitam di langkah berikutnya. Apabila di posisi seperti ini, putih pukul gajah dengan raja atau dengan beteng, menteri hitam akan ke H2 skak, setelah raja ke F1 atau ke F3, menteri tinggal ke F2 skak mat. Di sini putih putuskan pukul gajah dengan kuda. Menteri hitam ke H2 skak, raja ke F3, tak ada petak lain yang dapat diduduki selain petak F3. Miguel Nadal melanjutkan langkahnya dengan pion E5. Jika tidak dipukul oleh pion putih, pion akan tetap maju ke petak E4 untuk skak mat raja putih. Klingsberg pukul pion hitam dengan pion D. Patut dipertimbangkan di posisi seperti ini, putih pukul pion D6. Walaupun hitam melanjutkan dengan pion E4 skak, gajah pukul pion, pion pukul gajah skak, raja pukul pion, pion hitam pukul pion putih D5 skak, raja bisa bergeser ke D3. Variasi ini lebih baik daripada pion putih pukul pion E5, karena di posisi seperti ini, raja sudah menjauhi dari tekanan menteri hitam di sayap raja, dan di langkah berikutnya, putih bisa menyusun kembali taktik serangan maupun bertahannya. Akan tetapi di permainan aslinya kawan, Klingsberg putuskan untuk pukul pion E dengan pion D.
Mikhail Nadov kembali mengorbankan perwiranya dengan kuda pukul pion E5 skak. Tak ada petak lain bagi raja untuk melangkah, terpaksa pion pukul kuda. Kuda pukul pion E5 kembali skak. Raja ke F4. Kuda ke G6 skak. Raja ke F3. Nadov tidak mengendurkan serangannya kali ini dengan pion F4, yaitu memberikan ancaman skakmat di petak E5 dengan kudanya. Kali ini Grigsburg pukul pion dengan pion E. Jika pukul pion dengan pion G, langkah berikutnya adalah kuda hitam ke H4 skakmat. Oleh karena itu Grigsburg pukul pion dengan pion E. Kembali Mikhail Nadov mengorbankan perwiranya, kali ini gajah ke G4 skak. Jika raja bergeser ke E3, gajah pukul menteri. Di variasi seperti ini pun hitam tetap unggul. Namun Grigsburg putuskan pukul gajah. Kali ini kuda ke E5 skak kembali dikorbankan oleh Mikhail Nadov. Tak ada petak lain bagi raja putih, pion pukul kuda. Dan langkah terakhir tentunya kawan sudah tahu, untuk skakmat raja putih adalah pion H5 skakmat. Sebuah permainan yang luar biasa dari Mikhail Nadov, mengorbankan 4 perwira untuk skakmat raja putih, dan partai ini sangat terkenal dengan julukan Polish Immortal. Semoga kawan-kawan tadi menikmati permainan dari Mikhail Nadov dan semoga jadi inspirasi. Terima kasih, sampai bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.